Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Nur Rahim dari kelas Industri 1B. Setelah saya baca keseluruhan dari buku PKN atau Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi yang dicetak langsung sama Ibu Vini, khususnya pada bab 7 yang berjudul Pemersatu Bangsa. Nah, di sini saya akan uraikan beberapa poin dan menjelaskan kembali maksud dari bab 7 itu. Nah, sebelum masuk secara dalam, kita harus tahu dulu nih apa itu pemersatu bangsa dan sepenting apa buat negara kita Indonesia. Jadi pemersatu bangsa menurut buku Ibu Vini ini adalah kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu bangsa atau negara membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki persamaan sebagai salah satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara dan bangsa mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Nah, jadi jelas ya kalau seandainya kita nggak bisa bersatu aja membangun suatu negara, ya pasti bakal banyak kehancuran dan banyak banget isu-isu rasial yang pasti. Dan tahu kan isu yang suka dipakai buat menghancurkan suatu negara? Nah, ya benar banget, isu SARA. Nah, sebenarnya virtual police udah banyak banget tangkap-nangkapin pelaku SARA di medsos, tapi nanti aja kita bahasnya. Nanti kita bahas di poin-poin yang selanjutnya aja. Suatu bangsa negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integritas nasional. Buat yang belum tahu, integritas nasional itu adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, mampu mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, dan mampu menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Masih nggak paham? Jadi gini deh, integritas nasional itu upaya buat menyatukan semua unsur bangsa. Banyak banget contohnya ya. Contoh besarnya aja nih yang menurut saya itu mempersatukan bangsa saat ini adalah gotong royong dan saling menghargai agama lain dan kepercayaan lain. Nah, yang terakhir ini nih yang paling sensitif biasanya. Nah, kita lanjut masuk ke halaman 24 dan 25 itu. Semua pengertian dari para ahli ya. Mungkin gak bakal saya bacain satu-satu. Karena pasti teman-teman udah pada paham semua ya. Masuk ke halaman 25, masih tentang integritas nasional. Di situ tertulis integritas nasional merupakan suatu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Yang udah saya jelasin tadi, kalau kita mau jadi negara yang maju, kita harus punya fondasi yang kuat. Nah, fondasi inilah yang saya sebut adalah integritas nasional. Masuk ke halaman 26, kita masuk ke poin A1, yaitu menelusuri konsep dan urgensi integritas nasional. Nah, ada dua penjelasan mengenai istilah tersebut, ada etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, integritas nasional terdiri dari dua kata, yaitu integritas dan nasional. Kalau menurut terminologi, dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang dapat dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Pengertian integritas nasional dari berbagai pakar. Nama pengertian integritas nasional Saifuddin Bahar pada tahun 1996. Kata dia, upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintah dan wilayah. Nah, menurut Riza Nur Arfani pada tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Julianto Suroyo pada tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Ramlan Subakti pada tahun 2010, proses penyatuan
berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan di wilayah dan dalam satu kesatuan identitas nasional. Nah, menurut Gunawan pada tahun 2010 mengenai istilah tersebut, misalnya Kurawa 2010 menyatakan integritas nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integritas ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang makmur. Sebenarnya kalau misalkan bahas integritas segini banyak banget ya yang kayak udah diatur, kayak yang buat kita menjadi integritas yang lebih baik itu. Contohnya itu kayak Pancasila itu udah pasti ngebuat kita bersatu, karena di situ jadi pedoman bangsa Indonesia tentunya buat menjadi lebih baik lagi, karena 5 sila itu sangat penting untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dan semua itu sebenarnya udah diatur di undang-undang ya, kalau saya baca di artikel lain. Nah, masuk ke halaman 29, halaman terakhir yang melanjuti poin urgensi pada nomor 1 tadi, yang A tadi ya. Ini sekarang poin nomor 2-nya. Integrasi berarti ketersediaan bersatu meskipun memiliki perbedaan. Mungkinkah? Itu yang kata di buku ya. Macam para ahli yang udah saya sebutin tadi, di situ memiliki kesamaan kalau kita tarik kesimpulannya. Ini kesimpulannya ya. Integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Lalu unsur atau aspek apa saja yang dapat disatukan dalam konteks integrasi nasional itu. Dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek-aspek yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional. Nah, sebenarnya yang tadi sempat saya singgung itu kan sebenarnya polisi atau cyber itu sebenarnya udah kayak nangkepin isu-isu kayak untuk meningkatkan integritas nasional ini, kayak tanpa adanya unsur sara gitu. Jadi polisi ini kayak nangkepin pelaku yang sara gitu. Jadi itu maksud saya itu sebenarnya baik selagi menuntut undang-undang dasar. Itu kan semua ada hukumnya kalau misalkan menghina itu. Jadi menurut saya banyak banget ada yang kayak ngomong ini polisi dan asal tangkep. Nah kan, tapi selagi kalau misalkan dia salah ya salah gitu. Jadi dia tuh melanggar undang-undang, kita harus tangkap aja gitu kalau oknum-oknum seperti itu. Nah, lanjut, menurut Myron Weiner ya pada tahun 2010 katanya lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Nah, integrasi kata si Weiner tadi yang pada tahun 2010 tuh katanya diganti aja integrasi nasional itu jadi integrasi politik gitu. Jadi kalau menurut dia ya, integrasi politik lebih enak dipakainya itu integrasi politik kata dia. Nah, soalnya integrasi politik itu lebih jelas aja gitu ininya penjelasannya. Nah, integrasi politik ini katanya dibagi menjadi 5 kata dia. Ada yang integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, yang nomor 3-nya itu integrasi nilai, yang nomor 4-nya itu integrasi elit massa, dan 5 itu integrasi tingkah laku dan perilaku integratif. Nah, itu saja, sekian dari saya. Mungkin saya singkat lagi dan saya tambahkan ya sedikit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.